Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten atau Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah, Seksi SMA, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, penanggung jawab dan pembina Yogyakarta Research and Entrepreneur Exhibition 2024, Bapak Dr. Suyitno MPD dan Saudara Reza Aulia Akbar ST MT MBA, Ketua Panitia YR2E 2024, Saudara Hakam Ma'ruf, Sekretaris dan Bendahara Saudara Apoteker Ave Rahma Sarjana Farmasi, serta Ketua Dewan Juri YR2E 2024, Saudara Ali Surojoyo STMSC, serta para mentor dan Dewan Juri kegiatan YR2E 2024 yang saya banggakan, serta para guru pembimbing dan juga teman-teman siswa yang lolos seleksi opsi dan fiksi 2024 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur karena kita dapat berkumpul di acara technical meeting dan juga sosialisasi pameran fiksi serta opsi jenjang SMA tingkat Yogyakarta Research and Entrepreneur Exhibition 2024. Rasa syukur juga kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala rahmat serta hidayahnya sehingga walaupun kita dapat berkumpul secara online, kita dapat berkomunikasi dan juga berbagi terkait acara YR2E yang akan segera dilaksanakan. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dita Pratama Putra selaku moderator di sini yang akan mendampingi teman-teman pada acara technical meeting dan juga sosialisasi pada siang hari ini dari awal sampai dengan akhir. Sebelumnya, ada pun susunan acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi technical meeting dan juga sosialisasi, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu dokumentasi, serta penutup. Untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan penuh semangat dan optimisme untuk keberhasilan bersama dalam pembimbingan teman-teman yang lolos pada opsi serta fiksi tahun 2024. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pembina opsi dan fiksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Dr. Suyitno MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya, Mas ya? Dengar, Pak. Terdengar, Oke. Pak. Baik, yang saya hormati Ibu Partini selaku Kepala Bidang Seksi SMA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati para mentor dari opsi maupun fiksi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tidak lupa Bapak Ibu guru mungkin ya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, guru pembimbing opsi maupun fiksi di seluruh sekolah ya Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bertemu pada kesempatan siang hari ini untuk melaksanakan technical meeting ya dan sosialisasi untuk pameran fiksi maupun opsi jenjang SMA tahun 2024. Bapak Ibu guru dan Ibu Partini yang saya hormati serta hadirin semuanya, dan tidak lupa pada mentor ya, para mentor di SHI maupun yang para siswa yang lolos pada opsi maupun fiksi. Perlu kita sampaikan bahwa kita sudah masuk pada fase yang lumayan mendebarkan ya. Jadi ini runtutan yang sangat panjang dari mulai awal tahun kemarin kita seleksi ada 900-an mungkin ya dari total fiksi maupun opsi yang masuk ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Istimewa Yogyakarta. Kemudian kita ambil 50 besar yang opsi maupun 50 besar yang fiksi. Nah, pada prosesnya alhamdulillah
untuk pembuatan proposal dari awal gitu ya. Itu dari 50 itu bisa kita submit semuanya, jumlah 50. Kemudian untuk yang opsi ini alhamdulillah kemarin ada evaluasi ada 48 yang lolos itu ya. 48, ada 2 yang tidak karena mungkin administrasi kemarin. Tapi alhamdulillah 48 untuk opsi yang lolos. Dan pada tanggal 10 September besok kita submit kembali setelah adanya mungkin proses penelitian gitu. Nah, untuk yang fiksi alhamdulillah kita proses dan ada ini yang terakhir ada 16 yang pasti lolos ke nasional itu ya. 16 yang lolos ke nasional yang tentunya ini rencana tempatnya jadi di Surabaya Mas ya. Mas Reza ya. Oke, nanti kalau tidak berubah Pak, masih menunggu Ya. dari Jakarta juga ini Pak. Oke, ya. Ini jadi perlu dipersiapkan betul yang 16 yang pasti lolos. Nah, adik-adik semuanya ini sebelum semuanya ya, sebelum dari 16 yang lolos nasional maupun yang tidak. Jadi kemarin kita bimbing walaupun tidak lolos pun tetap ada opsional terkait dengan lomba-lomba yang telah disediakan. Jadi teman-teman mentor kemarin sudah siapa yang ingin ikut juga untuk kegiatan lomba yang tidak masuk ke nasional tetapi dia sudah lolos 50 besar. Kita fasilitasi dengan mengirim lomba-lomba ke kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi tidak masalah karena memang tuntutannya kemarin kan ya ada beasiswa 2 juta per kelompok itu tujuannya salah satunya biar walaupun tidak nanti ke nasional itu tetap bisa mengikuti perlombaan sejenis begitu. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti kita akan melaksanakan terkait dengan pameran ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan izin kepada Bu Martini ya selaku bidang seksi ya, kepala bidang seksi SMA. Kita rencananya kita laksanakan untuk pameran tanggal 2 September 2024. Nah, untuk peserta pamerannya kita nanti ada 50 juga yang kemarin yang ikut opsi maupun yang 50 fiksi yang terdanai semua wajib untuk ikut pameran tanggal 2 September itu ya. Dan ini nampaknya ada 10 juga dari fiksi yang nasional ya, tapi di luar pembinaan dari 50. Ini tidak apa-apa, justru ini menjadi spirit bagi adik-adik semuanya bisa bersaing kira-kira seperti apa. Kalau kita lihat memang tujuan pameran ini satu ya, itu bisa mempromosikan kreativitas dari adik-adik semuanya. Jadi apa yang sudah dibuat mungkin dari produk di fiksi maupun hasil riset yang ada di opsi itu bisa kita promosikan lewat pameran. Kemudian yang kedua itu bisa mempersiapkan lomba nanti yang ke nasional ya, yang lolos ke nasional itu bisa tahu karena di nasional juga ada pameran nantinya ya. Yang pasti kan 16 yang lolos nasional yang fiksi itu betul disiapkan betul biar kita nanti review seperti apa ketika pameran. Kemudian yang ketiga itu bisa mengembangkan keterampilan ketika pameran ya, presentasi tentunya, menyampaikan produknya seperti apa, biar menggait para tamu-tamu ketika pameran itu seperti apa, itu bisa dilatih di sini. Sehingga selanjutnya kita bisa mengevaluasi bagaimana bisa meningkatkan dari hasil produk-produk adik-adik semuanya. Oleh karena itu, mohon nanti juga kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi, tetap ini menjadi tanggungan juga Bapak Ibu Guru untuk mendampingi sampai ke sini ya. Pameran, bahkan nanti ada yang ke nasional. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa bagi satu, tentunya dari Dinas Pendidikan Muda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya ini di bidang seksi yang SMA ya, Ibu Partini dan Bapak Ibu yang lainnya, kemudian dari teman-teman mentor yang selalu aktif untuk membimbing adik-adik, tidak lupa kepada Bapak Ibu guru yang juga membimbing baik di sekolah maupun sampai nanti ke pameran. Saya kira demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat nanti untuk mengikuti technical meeting dan sosialisasi pameran fiksi maupun opsi di tahun 2024.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyitno untuk sambutannya. Mungkin untuk teman-teman yang memang bisa melakukan on kamera, bisa ya kita melakukan on kamera terlebih dahulu supaya kita bisa berinteraksi secara lebih lanjut walaupun kita bertemu secara online. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah, Seksi SMA Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Anda Supartini, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Yang utama tentu tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu secara virtual. Terima kasih sekali atas partisipasi dari teman-teman semua. Jadi, yang kami hormati Pak Yitno selaku penanggung jawab pembinaan, ada Mas Reza dan juga teman-teman mentor dari SHI serta anak-anak sekalian peserta pembinaan. Tentu siang hari ini sangat ditunggu ya karena beberapa saat nanti kita akan menyelenggarakan serangkaian dari akhir pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Dipora, yaitu pameran karya siswa, ya artinya di mana apa yang sudah dilakukan atau dibuat, disusun oleh anak-anak sekalian menjadi sebuah karya nantinya akan direview di insya Allah tanggal 2 September. Dan kemarin kita sudah mencoba untuk menyiapkan, tidak bisa di luar kantor karena kebetulan yang agenda awalnya itu mau diselenggarakan di Amongrogo ternyata pada tanggal tersebut tempat tidak bisa digunakan karena sudah dipakai untuk kegiatan lain. Jadi nanti tempatnya ada di Dinas Dipora DIY. Namun saya berharap meskipun tempat pelaksanaan pameran itu di dinas itu tidak mengurangi semangat dari anak-anak sekalian. Tetap kami berharap bisa dipersiapkan sebaik mungkin karena ini merupakan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kalian. Bagi yang lolos, kami ucapkan selamat untuk yang 16 lolos ke nasional, dan bagi yang belum, ini bukan akhir dari satu penciptaan karya, ya. Jadi masih ada kesempatan event lain yang bisa diikuti, sehingga kesempatan atau prestasi tidak hanya di Dinas Pendidikan ataupun tidak hanya di Kementerian Pendidikan, tapi bisa juga nanti berpartisipasi di kementerian yang lain, mungkin di Kementerian Keuangan ataupun di instansi yang memang menyelenggarakan kegiatan tersebut. Yang penting di sini harapan kami apa yang menjadi pengalaman itulah yang proses untuk sampai ke titik ini itulah yang perlu kita hargai. Jadi sekali lagi ini pameran ini memang merupakan serangkaian pembinaan yang dimulai dari proses seleksi proposal, kemudian ada mentoring, dan terakhir kita ingin tahu mereview seperti apa hasil pembinaan yang sudah kita lakukan selama ini. Hasilnya, endingnya itu seperti apa. Tentu memang kita berharapnya itu akan bisa lolos ke tingkat nasional, tetapi itu juga tidak mungkin karena banyak dari provinsi lain itu juga harus diberikan kesempatan untuk bertanding di tingkat nasional. Jadi apapun hasilnya nanti mohon anak-anak bisa legowo bahwa suatu lomba itu ada menang dan kalah, ada yang bisa lolos dan tidak, itu saya berharap jiwa besar kalian untuk bisa menerima dan berpikir positif atas capaian itu. Tidak menyalahkan orang lain, tapi bisa dijadikan sarana introspeksi
kekurangan apa yang harus disempurnakan atau yang harus dibenahi dari kalian sehingga kedepannya bisa berkarya lebih baik lagi. Dan nanti pada saat pameran ini, kalian juga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah. Meskipun nanti kami juga akan bersurat, tapi saya berharap anak-anak bisa berkoordinasi dengan guru pembimbing agar pada saatnya nanti kalian juga akan mendapat support dan dukungan dari sekolah maupun guru pembimbing masing-masing. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga kerja keras dari anak-anak, juga teman-teman mentor yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing adik-adik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari sini kita berharap ini suatu aset yang harus kita siapkan untuk nantinya ke depan itu akan menjadi aset dari bangsa Indonesia. Tidak hanya mewakili daerah istimewa Yogyakarta, tapi anak-anak yang kita latih saat ini akan menjadi aset yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Ini tidak banyak yang kami sampaikan, karena yang intinya kan bagaimana anak-anak nanti harus menyiapkan karya pada saat akan pameran, kapan dan juga nanti pembagian lokasi itu nanti monggo bisa dibahas bersama, kita diskusikan bersama, tidak ada yang saling saling menyalahkan, tapi di awal ada kesepakatan bersama apa yang akan kita lakukan dan apa yang harus disiapkan baik oleh peserta, pembimbing maupun mentor. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi sampai akhir karena kebetulan ada agenda yang bersamaan. Derek, Pak Yitno, Mas Ria, nanti bisa dipandu untuk adik-adik yang akan mengikuti pameran di tanggal 2 September. Insya Allah nanti kita akan menghadirkan reviewer dari luar ya, dari Telkomsel. Ini juga semoga menambah motivasi untuk anak-anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Supartini atas sambutannya yang inspiratif dan juga memotivasi teman-teman untuk berjuang di opsi dan juga fiksi di tingkat nasional nanti. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya yaitu kita akan menyampaikan terkait materi technical meeting dan juga sosialisasi terkait acara Yogyakarta Research and Entrepreneur Exhibition 2024. Seperti yang kita tahu bahwa acara ini merupakan bagian penting dari persiapan menuju opsi dan fiksi di tingkat nasional tahun 2024. Nantinya pada pameran ini akan ada berbagai hasil penelitian yang inovatif yang akan ditampilkan dengan potensi untuk dikembangkan yang berdampak positif bagi masyarakat. Baik untuk adik-adik SMA yang saya cintai serta saya banggakan, kini kita akan memasuki ke sesi penyampaian materi technical meeting dan juga sosialisasi. Pada sesi ini kita akan mendalami lebih lanjut mengenai mekanisme dan juga persiapan pameran yang dapat teman-teman lakukan. Baik, kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dita sebagai moderator juga. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tadi yang sudah disampaikan juga yang saya hormati Bu Supartini selaku Kepala Seksi SMA dan Pak Suyatno selaku Kepala atau Ketua Pembina Opsi Fiksi DIY 2024 ya. Dan ini senang sekali saya bisa melihat wajah-wajah bahagia dari setiap sekolah seperti kayak nonton bareng ini ya. Bagi adik-adik yang merasa di sini belum bersama guru pembimbing, coba dikontak juga guru pembimbingnya, karena nanti informasi ini juga tidak hanya untuk siswa ya, tapi juga untuk guru pembimbing. Jadi nanti silakan kalau memang belum bergabung bisa dikontak. Oke, saya akan share screen ke teman-teman semuanya dan Bapak Ibu terkait dengan technical meeting, karena ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Jadi untuk event kita itu namanya adalah YR2E ya. YR2E ini itu adalah singkatan dari Yogyakarta Research and Entrepreneurship Exhibition.
Jadi kita akan menggabungkan kombinasi atau kolaborasi pameran riset dan pameran karya bisnis seperti itu dalam bentuk pameran. Sebagai informasi, kita tidak menggunakan kata kompetisi karena memang kan di sini kan teman-teman dan Bapak Ibu semua karya adik-adik kita ini kan masih dalam tahap kompetisi gitu ya. Dan kita tidak ingin nanti ini dicap sebagai sudah dilombakan terlebih dahulu gitu. Jadi itu salah satu hal yang penting kami sampaikan. Maka aspek ataupun nama kompetisinya adalah programnya ini adalah ada exhibition, jadi lebih ke pameran. Tapi walaupun pameran kita tetap nanti suasananya adalah kompetisi karena nanti ada pemenangnya. Nah, nantinya memang kita tidak ingin gitu ya. Nanti kalau kita dicap teman-teman menjadi pemenang, terus kemudian loh itu sudah lomba duluan, jadi sebelum di nasional kan khawatirnya jadi masalah. Sehingga kita menggunakan nama exhibition atau JR2E. Dan pameran ini akan diselenggarakan tanggal 2 September, nanti lebih jelas akan saya sampaikan. Yang pertama tentu saya sampaikan kembali terkait dengan kilas balik capaian kita yang luar biasa di tahun lalu, yang ya memang tahun ini ada terutama fiksi, saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik yang masuk ke 16 besar top 16 tim ya yang lolos ke final ke nasional, dan kalian juga mengemban amanah untuk bisa bersaing. Jadi jangan sampai lengah, masih ada waktu buat terus perbaikan, dan nantinya harapan kita dari adik-adik bisa mendapatkan yang terbaik gitu ya. Di opsi tahun lalu kita bisa menghasilkan 1 emas, 5 perak, 1 bronze dan 1 special award, dan tentunya ini menempatkan kita di posisi kedua ya di bawah Jakarta. Dan kita saat ini punya 48 ya yang lolos ke opsi, dan nantinya tentu kita tidak akan hanya kalian sendiri ya, pasti nanti kan di nasional akan ada hasil-hasil karya opsi dari sekolah-sekolah lainnya akan ditandingkan. Paling tidak di sini kita sudah akan persiapan langsung terkait dengan simulasi lah ya, dan kita review hasil teman-teman sebelum nantinya ke nasional. Dan fiksi juga di peringkat kedua, di mana ketika itu kita mendapatkan 2 emas, 4 perak, dan 2 bronze. Dan juara umumnya adalah Jawa Barat. Nah, kita di peringkat kedua. Sehingga kalau kebetulan ini fiksi sudah pengumuman ya, karena lebih cepat dibandingkan dengan opsi. Tapi silakan bisa bisa ditunggu nanti ya untuk yang fiksi sudah jelas akan naskah nasional, tapi kalau opsi masih menunggu nanti di tanggal 10 September ya, submit dulu baru nanti ketahuan pengumumannya ya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat mengapa pelaksanaan pameran itu kita laksanakan di tanggal 2 September ini ada alasannya. Bagi teman-teman yang opsi, kalian akan diminta submit tanggal 10 September. Betul ya? Disitulah nanti ketika pameran kita berharap teman-teman sudah punya hasil yang ditampilkan. Kalau belum selesai gimana Kak ya? Pokoknya dioptimalkan karena ini kompetisinya kita, exhibition kita ini kan basicnya kompetisi ya. Dan itu tingkat provinsi, bukan main-main, dan nanti ada sertifikatnya. Sehingga harapan kami di tanggal 2 September dari karya adik-adik sudah lengkap itu. Walaupun kalau belum lengkap ya sebisanya gitu ya. Sebisanya untuk mendapatkan yang nilai yang paling tinggi lah nanti ketika dari Dewan Juri menilai. Itu di tanggal 10 September adik-adik akan submit untuk opsi. Harapannya masih ada waktu sekitar 1 minggu untuk memperbaiki atau improve dari hasil kekurangan ketika nanti pameran. Oke. Nah, di sisi lain, oke, buat yang fiksi, kalau kita lihat yang fiksi itu diminta untuk submit sampai 20 September untuk mengupload presentasi dan poster. Nah, saat ini momen yang tepat karena kalian nanti akan diminta untuk submit ya, untuk terkait dengan poster juga, dan nanti di pameran harus jadi kan tanggal 2. Jadi kalau nanti ada perbaikan poster, kalian masih punya waktu cukup banyak untuk menghasilkan poster yang lebih baik untuk persiapan fiksi 2024. Itu secara timeline ya. Nah, sekarang saya masuk ke sini. Jadi kita punya jargon, adik-adik dan teman-teman dan Bapak Ibu guru pembimbing. Jargon kita ini adalah riset cerdas, wirausaha kuat. Nanti kalau kita sampaikan opsi fiksi Jogja, jawabannya adalah siap juara umum gitu. Ini jargon kita nanti akan kita gaungkan ketika di pameran ya di tanggal 2 September. Nah, ini paling nggak mengenal dulu. Kita menggabungkan riset cerdas dan wirausaha kuat. Nah,
Sebagai informasi, selayang pandang informasi dari kita, jadi YR2 ini namanya adalah Yogyakarta Research and Entrepreneurship Exhibition, di mana kita itu menyelenggarakan pameran karya berbasis kompetisi. Jadi kita akan bertanding antara satu tim dengan yang lain, yang fiksi semua juga tanding. Artinya belum tentu yang nantinya top 16, yang lolos 16 besar ke 16 ke nasional itu juara di sini belum tentu juga. Kita belum lihat nanti kan jurinya kan beda-beda, seleranya beda-beda. Sehingga semua punya kesempatan yang sama baik di fiksi maupun di opsi. Sehingga tolong dimaksimalkan dan ingat bahwa kompetisi ini adik-adik dan Bapak Ibu itu resmi dari dinas provinsi sehingga nanti pemenangnya itu akan mendapatkan sertifikat setara dengan level provinsi. Itu. Jadi tidak hanya pameran saja ya, tapi ada penilaiannya. Untuk reviewer, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi kita mendatangkan reviewer ini tidak mentor-mentor seperti biasa saja, oke? Yang reviewer praktisi, kita akan mengundang dari Bapak Ibu dari Telkomsel Pusat, terutama di CSR. Jadi jurinya nanti adalah juri praktisi betulan, terutama khusus fiksi ya. Jadi harus siap-siap adik-adik yang fiksi. Jurinya betul-betul juri yang memang di skalanya nasional. Dan mereka beliau-beliau itu punya wewenang untuk nantinya siapa tahu kalian akan diberikan pendanaan, kemudian bisa melanjutkan jadi sebuah startup, menjadi bisnis yang besar dan seterusnya. Itu mereka punya semua. Jadi kita undang ada 2, nanti akan saya sampaikan siapa saja beliau. Kemudian juga kami mengundang praktisi dari Grab dan GoTo. Ya mungkin sudah tahu Tokopedia ya. Nah ini nanti kalian tidak hanya bertemu dengan mentor saya, tapi ketemu dengan praktisi betulan dari perusahaan GoTo dan Grab. Tentunya semoga ini ya mental kalian bisa lebih kuat sehingga nanti kalau di nasional kalian sudah kemarin sudah di Jogja sudah ketemu lebih sulit gitu ya. Gitu. Terus dari SHI tentunya kita undang juga. Kemudian ada beberapa mentor dari Indonesian Next. Indonesian Next ini program yang nantinya untuk mahasiswa yang memang untuk kompetisi berbasis digital, baik bisnis maupun wirausaha. Jadi kalau di sini nanti praktis ini kebanyakan akan menjuri di fiksi, termasuk dari bengkel inovasi ini ya. Nah kemudian untuk akademisi kita mengundang dari berbagai kampus, ada UGM, ada UM Purworejo, ada ITS juga, saya sendiri di sini. Ada dari UNER, dari UNY, ada isi Jogja, karena kan di fiksi ada yang kria ya, ada yang fashion, tentu kita mengundang yang memang dosen praktisinya ya, jadi biar nanti sesuai dengan bidangnya, ada dari UPN maupun UAD, atau Universitas Ahmad Dahlan, di sini juga ada Kak Dita nih dari UAD, jadi betul-betul nanti di sana penilainya akan banyak sekali, teman-teman harus siap ketika pameran, harus all out, karena setiap dari mereka itu nanti akan rame, akan berkeliling ke booth kalian. Nah ini list dewan jurinya kan bisa lihat untuk yang opsi nanti bidangnya sudah kita plot ya. Ada yang MST, ada yang IESA, ada yang FTA dan seterusnya. Dan beberapa dari Bapak Ibu dewan juri di sini sudah menjadi dosen juga ataupun pengajar dan mentor profesional di SHI ya. Jadi memang ini ketua dewan jurinya nanti ada Mas Risman, ada Kak Eva dan juga Kak Ali ya. Nah ini yang semuanya sudah jadi pendidik dan pengajar di setiap kampus masing-masing. Kemudian untuk juri fiksi ini juga ngeri-ngeri. Jadi juri fiksi nanti kita juga mengundang dari berbagai praktisi, termasuk dari Pak Yitno pun nanti juga akan turun untuk menjadi juri ya, reviewer di sini. Ada yang kami undang spesial adalah ada Pak Hadi Sucipto dan Pak Gumilar. Beliau adalah manajer CSR Telkomsel Pusat. Jadi bukan hanya dari Jogja, tapi Telkomsel Pusat. Yang nanti tadi saya bilang, kalau teman-teman fiksi, produknya bagus, hasilnya bagus, tidak menutup kemungkinan kalian akan dapat pendanaan yang besar dari mereka. Jadi ini kesempatan luar biasa. Nanti silakan bisa disiapkan ya. Ini ada mentor juga. Kita juga mengundang dari praktisi guru, ada rekan-rekan dari Pak Yetno juga, ada Bu Arifa, ada Bu Irma, dan juga ada Pak Arif Suharson ya. Terus ini pelaksanaan pameran bisa dicatat adik-adik dan Bapak Ibu semua. Pameran ini akan kita selenggarakan tanggal 2 September, hari Senin 2024, mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kita hanya 1 hari, tetapi di sini kita akan mengundang dari semua dinas juga ya. Karena kan di sana kenapa Senin? Karena biar acaranya rame.
Jadi betul-betul di situ ada pegawai-pegawai dinas yang bisa melihat dan bisa vote stand kalian. Kemudian pesertanya top 50 opsi yang sudah kita seleksi di awal, top 50 fiksi, dan sekaligus kita mengundang untuk, karena sudah pengumuman ya, finalis Nasional Fiksi 2024. Jadi nanti kalian akan dapat sekaligus ikut pamerannya, sekaligus juga dapat feedback ya untuk terkait dengan kekurangan maupun kekurangan atau kelebihannya apa aja yang kalian bisa improve. Dan informasi lainnya, di sini kita akan menyelenggarakan ada 110 karya. Jadi luar biasa banyak dan tentu dari 220 siswa. Dan nantinya adik-adik dan Bapak Ibu dari Dinas Dikpora akan mengundang perwakilan semua sekolah se-DIY. Jadi nanti kan harus siap akan didatangi oleh semua siswa maupun guru pembimbing se-DIY. Jadi kalau kita estimasi itu bisa jadi yang datang sampai 200-300-an orang untuk melihat pameran yang ada di Dinas Dikpora. Jadi harus siap, nanti kalian kalau punya souvenir silakan kasih souvenir, diminta food booth kalian karena ada food nanti stand terbaik juga itu dari para pengunjung. Oke ya. Nah, kemudian ini untuk dimensi panel perlu diperhatikan. Jadi nanti juga informasi ini akan saya share ke grup ya, adik-adik dan Bapak Ibu, nanti bisa dicermati. Kita akan menyediakan panel itu pameran lebarnya 97 cm. Karena kan ruangannya juga di Dinas Dikpora, jadi kita tidak bisa membuat yang terlalu luas, tapi insya Allah cukup gitu ya, insya Allah cukup. Dan tingginya 247. Nanti ukuran itu dari mana? Jadi kalau saya ini sebentar saya coba berikan apa ininya ya, laser pointernya mana ya, begini. Nah, jadi lebar itu adalah di sini nih. Ini 97 cm adalah di sini. Kemudian ini tingginya. Nanti itu akan ada meja. Jadi ada meja di depannya persis. Jadi nanti meja itu ya, meja itu nempel adik-adik dan Bapak Ibu, meja itu nempel dengan panelnya. Jadi kita akan menggunakan panel agar profesional dan nanti di panel itu dari teman-teman diminta untuk memasang poster. Nanti ada di sini dipasang poster, kemudian di mejanya silakan bisa diberikan seperti prototipe, hasil risetnya. Kalau punya laptop bisa ada PPT-nya, brosur dan seterusnya ya. Nanti kita akan menyediakan satu kursi. Kita tahu memang teman-teman kan 2 orang ya. Kalau nanti kita pakai 2 kursi, pamerannya ketutup gitu. Jadi nanti kita sediakan kalau mau 2 juga boleh, tapi paling tidak kita pasti kasih 1. Harapannya nanti gantian. Karena kan kalau kita di booth pameran kan pasti harus menawarkan pengunjung biar datang gitu ya. Nah itu makanya nggak semuanya duduk gitu. Dan tempatnya kan memang nggak besar, tapi harapan kita bisa kelihatan semua dari pamerannya gitu ya. Dan informasi lainnya, kami sangat berharap ini monggo didukung oleh sekolah juga, karena siapa tahu untuk branding sekolah nantinya untuk adik-adik silakan bisa menghias sesuai kreativitas masing-masing. Karena booth pameran menariknya, estetikanya dan macam-macam akan mempengaruhi nilai vote dan juga nanti dewan juri akan menilai dari presentasi dari booth-nya. Jadi silakan bisa dioptimalkan karena kita tidak menyelenggarakan presentasi tertutup. Jadi tidak ada presentasi tertutup. Semuanya presentasinya dilakukan di booth masing-masing. Karena kan kita banyak ya. Jadi nanti juri yang berkeliling. Tidak ada nanti misalkan kalian sesi sendiri 5 menit, 10 menit, tidak ada. Jurinya yang akan keliling, terserah jurinya mau berapa lama. Intinya kesempatan teman-teman presentasi adalah di booth pameran. Jadi itu utamanya di sana. Penilaian juga akan ada di sana. Jadi silakan bisa ditampilkan semua produknya. Dan adik-adik dan Bapak Ibu mau dicatat, kita bisa menyiapkan booth mulai tanggal 1 September di hari Minggu. Jadi monggo kalau nanti di hari Minggu, kemungkinan waktunya akan kami sampaikan, entah siang atau sore, teman-teman sudah bisa ke Dinas Dikpora untuk mulai menghias booth. Untuk urutan booth-nya nanti akan kita undi. Jadi nanti biar semuanya itu adil ya. Mungkin ada yang deket panggung sama enggak, semuanya macam-macam, semuanya adil. Jadi silakan bisa dioptimalkan untuk booth-nya sendiri. Saya tidak menyarankan adik-adik baru prepare di hari H di tanggal 2. Karena kalau tanggal 2 ya monggo kalau memang bisa cepat ya. Tapi kalau mau lebih profesional dan lebih lengkap, yang mungkin rumahnya dekat, kalau mungkin dari Gunung Kidul atau dari Kulon Progo nanti monggo diskusikan dengan sekolah. Tapi kita membuka kesempatan sudah bisa menghias booth itu H-1 ya. Jadi di hari Minggunya. Berikutnya kelengkapan pameran. Nah ini
tips saja, monggo nanti kalau misalkan adik-adik mau melengkapi, yang pertama adalah silakan bisa membawa hasil penelitiannya fisik untuk yang opsi maupun produk bisnis, kan sudah dapat pendanaan semua ya. Silakan bisa bawa semua, kalau memang nanti ada laboratorium atau apapun uji lab dan semacamnya bisa di print, bisa dicetak, foto-foto juga bisa dicetak. Intinya bisa menggambarkan semua proses penelitian kalian secara garis besar, secara all out gitu ya. Kemudian silakan bisa cetak juga brosur atau leaflet untuk dewan juri. Karena nanti dewan juri juga akan menilai dari brosur teman-teman. Brosurnya bebas. Di sini kita tidak harus ukurannya A5/2 bagi 3, terserah teman-teman. Yang kita atur hanya ada informasi di sini. Kalau tidak ada informasi lebih detail itu bebas, terserah kalian gitu ya. Nah, intinya teman-teman juga boleh ngeprint yang hitam putih. Terutama kalau top 50 opsi dan fiksi kan udah punya anggaran budget yang memang untuk pameran. Jadi silakan digunakan semaksimal mungkin di situ. Yang ketiga, kami sangat menyarankan teman-teman membuat juga semacam slide presentasi untuk opsi maupun pitch deck untuk fiksi. Kenapa? Karena kita memang punya poster, ya nanti poster ditampilkan 2 presentasi, tetapi jika ada presentasinya di booth, jadi kan bisa pakai laptop nanti dan ada dewan juri, itu biasanya akan jauh lebih memudahkan dewan juri dalam menilai ya, jadi lebih detail gitu. Karena poster kan kadang mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dimasukkan, kalau presentasi kan bisa bebas. Oke, waktunya berapa Kak gitu jurimu, tergantung jurinya, jadi kita nggak bisa bilang hanya 5 menit, 10 menit nggak bisa, tergantung jurinya mau lama pun di booth kalian juga nggak masalah. Intinya dibuat paling menarik lah gitu ya. Kemudian kami meminta adik-adik dan Bapak Ibu semua di sini semua karya tolong dicetak ya, baik laporan riset maupun rencana proposal bisnis yang terakhir. Yang paling terakhir silakan dicetak. Kalau penelitian opsi belum selesai, progresnya yang dicetak. Jadi silakan bisa dikebut. Harapan kita semua bisa dikirimkan nantinya. Terus kemudian BMC ini juga dipastikan ada. Terserah mau dicetak boleh buat fiksi, adik-adik fiksi, ataupun dimasukkan di PPT juga tidak ada masalah. Kemudian poster ilmiah dan poster kreatif ini ukurannya A1, diingat-ingat ya. Karena kalau A2 terlalu kecil, kalau A0 terlalu besar. Jadi tolong jangan sampai salah cetak ya. Ukurannya A1, pilih tipe untuk poster indoor, jadi dalam, bukan buat outdoor. Nanti tinggal bilang ke percetakan aja. Laminasinya adalah doff, bukan yang glossy. Oke ya. Kalau yang glossy nanti mengkilap ketika di dalam ketika kena cahaya. Jadi eh, Kak Reza menyarankan menggunakan yang laminasi doff. Kemudian kalau kalian mau lebih seru, kalian boleh loh bikin souvenir-souvenir atau hadiah-hadiah nanti. Ayo Bapak Ibu, teman-teman datang ke saya kasih souvenir atau mungkin jajan-jajan khusus, tapi diminta vote gitu imbalannya. Kan lumayan kan dapat penghargaan, ya kan? Tapi teman-teman juga dapat apa namanya makanan kan gitu ya. Jadi karena hadiahnya sertifikatnya juga tingkat provinsi sehingga kan harus paling nggak bisa all out di sini. Itu ya, souvenirnya boleh bebas, gantungan kunci. Kak saya mau permen aja Kak biar murah ya, terserah kalian lah ya. Intinya biasanya souvenir itu digunakan untuk kalau di pameran nasional itu untuk meminta pengunjung vote stand kita. Jadi semakin besar hadiah souvenirnya gitu ya, maka semakin besar kemungkinan mereka ngevote kalian gitu. Intinya gitu. Terus X banner kalau memang memungkinkan boleh ya. Ini kayak contohnya di gambar kita. Ini dari SMA 8 ya. Ini artik, ini kan ada banner. Monggo kalau mau pakai banner boleh. Terserah, tapi jangan banyak-banyak karena standnya kan nggak terlalu besar. Intinya dibuat semenarik mungkin ya. Kalau kemarin ada yang dikasih lampu-lampu nanya ke saya, boleh nggak Kak Reza? Boleh, mau kasih lampu-lampu juga nggak masalah ya. Intinya meriah itu. Terus kemudian di sini ada pengumpulannya. Deadline-nya adalah tanggal 30. Ya, jadi nanti harapan kita, karena kan nanti Dewan Juri akan mulai menilai, itu berarti di hari Sabtu ya. Hari Sabtunya H-2 sebelum kita pameran, nanti teman-teman diminta mengirim presentasi, proposal bisnis finalnya, laporan perintah untuk opsi, dan poster ya. Karena nanti digunakan untuk mereview Dewan Juri. Jika ada update tidak masalah, nanti silakan disampaikan ketika di hari H. Oke, ini kelengkapannya. Ini sifatnya kalau bisa semua dipenuhi, kecuali yang tadi tulisannya adalah bila diperlukan seperti X-Banner. Nah, rundown-nya seperti ini. Ini kemarin juga kebetulan Kak Dita juga sebagai tim acara ya. Ini sudah kita sampaikan. Jadi rundown-nya kita ini di tanggal 2 September ya, Bapak Ibu dan adik-adik.
itu kita jam 6 itu sudah akan melaksanakan persiapan acara. Jadi kita akan membuka registrasi dari jam 6 sampai jam 8 khusus untuk teman-teman. Siapa tahu booth pamerannya masih ada yang kurang, silakan kalian bisa datang lebih pagi, ditata itu boleh ya, sangat boleh. Silakan nanti dioptimalkan. Nantinya di situ juga boleh finalisasi booth pameran dan seterusnya. Jam 8 sampai jam 8.30 kita akan ada pembukaan besar di Sasana Krida. Nanti semua dewan juri dan semua pejabat dinas akan datang. Dan kita juga nanti rencana akan mengundang dari dinas-dinas lain agar riset kalian itu diketahui oleh banyak orang. Siapa tahu nanti jadi kolaborasi, ada pendanaan lebih lanjut dan seterusnya. Dan karena ini hari Senin, Dinas Dikpora juga akan ramai dari pegawai dan petugas di sana. Sehingga nanti Bapak Ibu di Dinas Dikpora pun akan melihat stand kalian. Tidak hanya dari siswa-siswi maupun guru pembimbing. Jadi betul-betul rame nanti ya, insya Allah akan rame. Dan setengah 9 sampai jam 10 itu nanti kita akan ada pembukaan. Ada ini gambaran besarnya. Ada sampai nanti penutup. Mulai jam 10, Dewan Juri akan berkeliling ke stand kalian. Jadi diharapkan tidak meninggalkan stand masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ke kamar mandi, atau mungkin istirahat atau apapun, silakan pastikan satu orang jaga booth. Jadi jangan terus ditinggalkan. Karena jurinya terserah beliau mau ke mana dulu dan mana yang mau dinilai duluan. Jadi betul-betul waktunya cukup optimal ya. Ini persiapan ya. Jadi kita kasih persiapan. Nah, sesi pertama itu dari pagi sampai sebelum isoma. Nantinya kita akan membuka 2 sesi. Jadi sesi pertama itu pagi sama sore ya. Itu nanti pamerannya dari 10.30 sampai jam 12. Kita buka, pengunjung datang. Terus kemudian juri juga akan muter di sana. Istirahatnya juri akan istirahat itu jam 12 sampai jam 13. Setelah itu sampai sore setengah 4 itu menilai lagi. Jadi betul-betul nanti teman-teman di jam-jam kritis ini, terutama di nomor 5 dan nomor 7, itu harus siap. Ya, nanti monggo Bapak Ibu guru pembimbing silakan juga bisa bersiap dan menunggu paling enggak mensupport anak-anaknya, karena ini diperbolehkan untuk support ke anak-anaknya. Dan boleh nanti jika membantu menjawab pun juga nggak masalah ya, silakan nanti. Kemudian nanti di akhir kita akan ada awarding. Jadi betul-betul nanti ada penghargaan tingkat provinsi yang kita bagi. Nanti akan saya sampaikan medalinya apa aja ya. Jadi betul-betul di sini ada kompetisinya. Nah, ini penghargaan yang akan kita berikan di tingkat provinsi. Ingat bahwa yang lolos 16 ke fiksi belum tentu nanti akan juara di tingkat DIY karena jurinya beda. Dan teman-teman top 50 fiksi maupun opsi semua punya kesempatan yang sama untuk memenangkan tingkat provinsi. Jadi ini kesempatan karena sertifikatnya juga dari Pak Kepala Dinas ya. Ingat di situ. Opsi SMA nanti per kategori bidang itu akan ada medali emas, perak, perunggu. Kemudian ada stand favorit yang dinilai dari hasil vote pengunjung. Jadi nanti kalian kalau punya geng sendiri, punya teman-teman sendiri di sekolah, disuruh datang aja ke Dinas Dikpora untuk vote kalian gitu ya. Karena vote terbanyak nanti akan ada stand favorit. Kemudian best stand itu akan dinilai oleh reviewer atau juri. Fiksi SMA juga sama, nanti ada medalinya. Bedanya untuk fiksi kita tidak membagi menjadi kategori rencana dan pengembangan. Jadi kalau teman-teman di sini contohnya Kria pengembangan dan rencana usaha kita gabung jadi satu. Karena kan nggak banyak ya. Kan 50 dibagi 6 bidang kan itu kan nggak banyak. Jadi kita nanti medalinya per bidang. Jadi hanya nanti misalkan mau krianya rencana usaha maupun pengembangan, tetap nanti medalinya sama. Emas, perak, perunggu, dan stand favorit dan best stand. Jadi kesimpulannya tidak ada pembagian lagi seperti di nasional yang ada rencana usaha dan pengembangan usaha. Oke ya. Nah, untuk Bapak Ibu guru ini kabar baik. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang mendampingi adik-adiknya maupun nanti Bapak Ibu guru yang datang ketika pameran itu akan kami berikan ada sertifikat khusus. Nanti ada kita dari SHI akan memberikan kelas online karya ilmiah gratis yang nantinya kalau Bapak Ibu nanti bisa belajar di situ, ini gratis, tidak ada biaya apapun. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk sebagai sertifikasi dalam jadi guru pembimbing karya ilmiah. Karena kemarin kami lihat ada beberapa Bapak Ibu yang ternyata butuh untuk menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah guru pembimbing karya ilmiah gitu nih. Nah, ini monggo nanti semua Bapak Ibu yang datang akan kami berikan sertifikatnya. Itu tanpa diundi ya, semuanya dapat. Nanti tinggal diinformasikan di meja registrasi. Tuh. Nah, ini beberapa referensi poster mungkin nanti adik-adik bisa
menjadi acuan karena ini poster-poster yang pernah menjadi juara yang kita bimbing. Ini kalian bisa lihat ya posternya seperti apa, visualisasinya ya monggo. Ini masih di tanggal 16, artinya masih punya kesempatan banyak. Kalau misalkan dari adik-adik maupun teman-teman ada kendala mendesain, monggo dikomunikasikan dengan sekolah ya. Siapa tahu nanti ada yang mendukung atau mungkin ada teman-teman yang bisa desain, silakan. Ini bentuknya. Kemudian ada yang bentuknya sini juga, macam-macam ya. Ini yang paling kanan adalah peraih medali peraknya kemarin, peraknya fiksi ya di nasional ya. Ini Rama Ikan Mujair. Ini yang kemarin menjadi medali peraknya. Nah, ini monggo nanti bisa dilihat. Kemudian referensi booth. Ini booth pameran ini mungkin nggak seluas ini ya, adik-adik ya. Jadi nggak akan seluas ini. Ini dari adik-adik kita SMA 1 Bantul contohnya. Itu boothnya nanti ada meja. Jadi mejanya seperti ini. Ini ada meja nyambung semua gitu. Terus nanti kita hanya menggunakan satu panel saja. Jadi nggak pakai lampu ya. Nanti posternya bisa ditempel seperti ini nih. Nah, ini kan ini ada posternya itu ditempel. Nanti produk-produknya bisa disajikan di meja. Nah, kalau mau pakai buku tamu boleh dikasih nanti ada hiasan-hiasan, lampu-lampu gitu, biar meriah silahkan. Pokoknya boleh dibawa semua lah ya. Ini dari Prawara hasil produknya ini dibawa, sudah ada packagingnya, terus dikasih souvenir dan seterusnya. Ini ada yang bawa sampai buat gini ya silahkan lah ya. Intinya sekreatif mungkin dari teman-teman. Posternya cukup satu ya karena terbatas jadi cukup satu, tapi untuk lain-lain properti lain-lain boleh kalian teman-teman bisa sediakan sendiri. Referensi lain ini booth yang ini ketika saya dulu mendampingi di nasional bersama Kak Ali, ini ada yang sudah membuat packagingnya. Terus SMA 8 tadi ini dikasih balon-balon ya kan, terus ada souvenir, ini kan kayak orang jualan beneran ya. Nah, silakan ini bisa dipakai. Terus ini ada brosur leaflet. Nah, ini tadi saya bilang PPT-nya itu bisa disajikan di tengah untuk menjelaskan produknya. Kalau kayak kaos bisa digantung-gantung seperti ini gitu ya. Terus ini juga dari SMA 1. Ini ada permainan game yang dicetak, ada packagingnya. Jadi intinya semua sudah siap untuk kita kompetisikan ya. Oke, jadi itu hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi TM. Nanti akan kita lanjut untuk tanya jawab ya. Nanti monggo bisa di-lead oleh Kak Dita nantinya. Kalau ada mungkin pertanyaan yang belum jelas, PPT juga akan saya kirimkan. Saya kembalikan ke Kak Dita, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Reza yang sudah menyampaikan terkait technical meeting dan juga sosialisasi terkait kegiatan Expo kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa raise hand ataupun bisa langsung menuliskan di kolom chat terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Saya persilahkan teman-teman 3 penanya terlebih dahulu. Mau bertanya, maaf. Oke, baik. Silahkan dari SMA Negeri 1 Lendah ya. Ya. Ya, Ya, silahkan. kebetulan kan kita ini dari Boga. Kita mau tanya, nanti dari Boga itu ada demo memasaknya tidak di sananya? Oke, langsung saya jawab nggih, Ibu nggih. Ya, nggih, Ya, nggih. Kak. Silahkan Kak Reza. Oke, baik, matur nuwun. Jadi untuk Boga memang kalau di fiksi nasional itu ada demo memasak, tetapi karena kita di sini ada lebih ke keterbatasan untuk tempatnya, biar nanti juga tidak repot harus membawa kompor dan semacamnya. Saran kami untuk adik-adik yang memang karyanya Boga bisa membawa sampel makanannya saja gitu. Jadi sudah bisa diicip oleh jurinya gitu. Dan kebetulan nanti juri Boga adalah Pak Gumilar. Pak Gumilar ini dari manajer CSR Telkomsel dan beliau itu sering memberikan semacam pendanaan khusus gitu untuk karya-karya teman-teman yang di bidang boga. Jadi nanti siapa tahu jadi salah satu kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan beliau. Begitu Ibu nggih? Kemudian, kalau pas hari hanya itu besok anak-anak menggunakan baju apa nggih? Sebaiknya. Nggih, baik. Kalau kami sarankan bisa menggunakan alma mater nggih. Kalau emang alma mater disarankan alma mater biar nanti identitas sekolahnya itu bisa sama gitu. Kami tidak menyarankan untuk menggunakan baju daerah karena kebetulan
kita di sini baju daerahnya sama semua dari Jogja, jadi mungkin enggak terlalu unik gitu. Jadi kita mending menggunakan alma mater saja agar bisa melihat identitas setiap sekolah masing-masing. Terima kasih pencerahannya. Sami-sami, Ibu. Baik, selanjutnya Kak Reza ini ada pertanyaan di kolom komentar, izin saya bacakan. Dari opsi SMA Negeri 1 Semin, untuk ukuran meja bootnya berapa ya Kak? Seperti itu, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Kak Reza. Iya. Jadi sebenarnya kemarin kita memodifikasi untuk boot. Ini saya coba share screen kembali. Nanti kan tadi ada pertanyaan juga terkait dengan jarak ya. Oke, ini karena kita melakukan modifikasi karena kan kebetulan mejanya dinas itu kan besar-besar nih. Jadi saya share screen sebentar. Oke, jadi nanti bootnya seperti ini. Kemudian posisi dari boot itu akan nempel. Jadi kalau ini tangan saya, ini misalkan boot panelnya, itu mejanya akan nempel seperti ini. Jadi meja itu akan nempel pada panelnya. Nah, panjang mejanya itu akan panjang karena mejanya itu lebarnya lebih dari 1 meter, 1,5 meteran gitu. Nah, bagaimana membaginya? Jadi nanti katakanlah meja itu ini ya, misalnya dari sini ini saya coba pointer kan. Ini misalkan katakan di sini ada meja itu akan nyambung semua ya. Jadi mejanya akan nyambung semua. Nanti sekatnya dibuat sendiri. Jadi sekatnya bukan karena meja. Kalau di pameran asli kan satu meja ada jarak satu meja gitu ya. Karena kita di sini adalah 110 karya sehingga nanti kita semuanya berdempetan, tetapi sekatnya itu dibatasi oleh teman-teman sendiri dengan melihat dari batasan dari ininya, tiangnya stand tadi. Jadi acuannya adalah lebar dari panelnya. Jadi kalau kesimpulannya berarti lebar untuk pameran adalah lebar 1 meter lah ya, 1 meter untuk adik-adik menampilkan produk dan itu bisa maju karena cukup luas, bisa ditambah meja, bisa ditambah banner sendiri ataupun box sendiri silakan nanti untuk menampilkan produknya. Seperti itu, Kak Dita. Baik Kak Reza, ini ada pertanyaan kembali Kak. Dari FTR Aisyah, izin bertanya Kak, kalau misal alat yang kita buat melebihi ukuran meja, disediakan solusinya bagaimana ya Kak? Seperti itu Kak. Oke, kalau untuk solusi ini kita nggak tahu sebesar apa. Kalau memang nanti besar sekali, kita bisa bantu menyediakan tempat khusus di luar standnya misalnya. Tapi nanti ketika juri datang bisa teman-teman ajak ke lokasi yang lebih luas kan. Di situ masih ada tempat-tempat kosong yang bisa kita pakai. Kalau memang nanti lebih dikit, misalnya 1,5 meter itu masih bisa. Karena kan itu hanya lebar ya, adik-adik dan bapak ibu. Depannya itu masih bisa luas. Jadi nanti mungkin kalau dia lebarnya sekian itu bisa dibalik itu. Jadi nggak ada masalah untuk terkait dengan ini. Intinya nanti dikomunikasikan saja dengan panitia. Dan harapan kami kalau memang teman-teman dan bapak ibu bisa datang H-1 itu nanti ada panitia, kita bisa sangat membantu untuk setting lokasi dan penempatan alat dan semacamnya. Jadi jangan khawatir untuk terkait dengan alatnya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Reza. Silahkan untuk teman-teman lainnya jika ada yang ingin ditanyakan kembali, bisa raise hand atau bisa menuliskan langsung di kolom chat. Silahkan teman-teman. Oke, ini ada yang bertanya kembali Kak, apakah ada sertifikat untuk peserta? Ya, semua teman-teman yang datang dan berpartisipasi pada kegiatan pameran akan mendapatkan sertifikat peserta. Untuk yang nyanyi menang, best stand, best favorit stand dan semacam juga akan ada sertifikat. Seperti itu. Tingkatnya provinsi ya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan kembali Kak, untuk logo yang dicantumkan dalam poster apa saja ya Kak? Oke, untuk logo nanti kami informasikan karena tadi dari Dinas Dikpora, terutama dari Kepala Seksi SMA juga masih berdiskusi terkait dengan logo. Karena ada kemungkinan nanti ada pencantuman juga beberapa logo dari sponsor ya. Jadi nanti kita tunggu terlebih dahulu. Nanti kita informasikan segera melalui WA Group ya. Seperti itu. Oke, baik, ini selanjutnya ada lagi Kak. Permisi Kak, izin bertanya dari Kak 6C. Untuk poster apakah hanya ditempel di panel atau diberikan ke Dewan Juri juga? Untuk finalis fiksi bukan bimbingan Dikpora, apakah mendapat
subsidi untuk pameran? Oke, ini menarik ini pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan poster. Poster cukup satu saja ditempel di bagian panel. Nanti yang diberikan Dewan Juri itu kalau misalnya mau gampang, poster yang A1 itu kalian cetak jadi A5. Nah, nanti A5 itu yang teman-teman berikan kepada Dewan Juri. Atau mau dicetak A4 juga silakan. Kalau misalkan mau membuat booklet atau leaflet ya, atau apa namanya, brosur itu juga boleh. Intinya dibebaskan. Intinya kalau ada hal yang bisa diberikan kepada Dewan Juri itu akan lebih baik ya teman-teman ya. Nah, untuk subsidi tidak, mohon maaf karena memang di sini kita mengundang dari yang lainnya itu untuk melakukan pembinaan. Jadi ini sebenarnya suasananya pembinaan juga, tapi kita lihat kompetisi sekaligus adik-adik juga bisa persiapan karena nanti di sana juga akan ada feedback, ada memberikan kekurangan kelebihannya apa di situ. Jadi kalau kami rasa sebenarnya terkait dengan biaya kayaknya hanya biaya cetak saja ya, karena kan selain itu kan kalau produk seharusnya sudah membuat sendiri ya. Taplak juga bisa bisa pinjam dengan sekolah. Jadi seharusnya tidak ada uang yang dikeluarkan besar kecuali hanya untuk poster maupun cetak mencetak yang lainnya gitu. Jadi harusnya tidak ada masalah. Nanti dikoordinasikan saja dengan sekolah ya karena ini juga levelnya kan kompetisi tingkat provinsi sehingga bisa optimal seperti itu. BK ini ada pertanyaan kembali. Izin bertanya Kak, apakah boleh membawa supporter saat pameran dari sekolah? Selanjutnya juga, saya mau mengundang beberapa teman saya, tapi katanya harus menggunakan undangan dari Dikpora. Apakah nanti ada undangan dari Dikpora untuk mengundang siswa-siswi DIY dalam bentuk file? Ya, tentu boleh ya. Nanti dari Bapak Ibu Dinas Dikpora nanti dari seksi SMA akan memberikan surat yang isinya adalah arahan untuk anak-anak biasanya yang KIR maupun dari kelompok-kelompok bisnis usaha tertentu KWU biasanya kewirausahaan untuk datang ke acara ini. Nanti ada himbauan itu secara resmi dari Dinas Dikpora kepada sekolah. Jadi nanti untuk siapa yang berangkat dan semacamnya nanti ya silakan dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Tapi kalau dengan supporter ini tentu kan dari seperti itu kan nanti bisa menambah ini ya apa vote pengunjung juga. Jadi itu salah satu positifnya untuk kalian semua ya. Oke, baik Kak, ini ada pertanyaan kembali terkait panel. Tinggi pembatas stand apakah ukurannya menyesuaikan dengan tinggi booth? Dan selanjutnya untuk setiap stand apakah ada akses listriknya? Seperti itu Kak. Oke, kalau untuk yang tinggi boot ya pasti ada. Untuk yang listrik ini sedang kami setting ya. Nanti harapannya juga ada. Nanti kami informasikan lebih lanjut ya. Tapi paling enggak kalau kemarin dari informasinya, karena kan kita di sini kan sebenarnya pamerannya kan apa ya? Apa harapannya kan panelnya juga optimal, semuanya optimal. Kami menyarankan adik-adik dan Bapak Ibu bisa membawa mungkin satu terminal gitu ya, atau apa namanya roll ya, roll kabel gitu satu aja, atau mungkin yang agak panjang dikit. Nantinya in case kalau memang listriknya nanti tidak sampai atau apapun, kita bisa menggunakan itu. Jadi paling enggak satu tim membawa satu gitu nanti diberikan nama gitu karena khawatirnya kan kita juga dari SAI dan Dinas Dikpora kan ya tidak punya apa roll kabel yang banyak ya harapannya nanti malah nggak bisa memberikan listrik yang sesuai dengan teman-teman karena mungkin jangkauan dan semacamnya sehingga paling tidak sekarang dicatat bahwa satu tim itu bisa membawa satu roll ya gitu atau mungkin yang apa panjang itu nggak apa-apa gitu. Baik, terima kasih Kak Reza. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, bisa raise hand atau bisa langsung menulis di kolom komentar. Silakan teman-teman, atau sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya? Mungkin bisa memberikan respon jempol nih di Zoom masing-masing kalau memang sudah cukup. Oke, baik. Sepertinya sudah dicukupkan ya Kak Reza. Ini sudah tidak ada pertanyaan kembali. Mungkin nanti ketika teman-teman memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan di WhatsApp grup yang memang ada mentor, ada Kak Reza juga, dan ada teman-teman panitia lainnya. Mungkin bisa disampaikan di WhatsApp grup tersebut. Nah, baik teman-teman, karena kita sudah
sesi tanya jawab. Selanjutnya mungkin kita bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Oh, mohon maaf nih Kak Riza, masih ada satu pertanyaan ternyata. Oke, ini ada satu pertanyaan kembali. Untuk dress code, apakah harus memakai baju putih, abu, dan almet atau pakaian bebas? Lalu untuk proposal top 50 fiksi yang tidak lolos tahap 1, apakah sama seperti yang digunakan untuk proposal tahap 2? Oke, baik, terima kasih Kak Dita ya. Untuk dress code kami menyarankan baju putih abu-abu yang formal dengan almet. Kalau bebas nanti beda semua ya, karena kan biar semuanya nanti, karena itu hari kerja juga dan hari sekolah ya, adik-adik ya. Jadi silakan bisa menggunakan yang formal. Kemudian untuk yang top 50 tidak lolos tahap 1, apakah sama seperti dengan untuk proposal tahap 2? Kalau yang tidak lolos tahap 1, silakan bisa menyiapkan ringkasan eksekutif yang disampaikan di tahap 1. Jadi sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Tetapi kalau teman-teman ingin menyiapkan lain kan bisa dari PPT ya. Karena penilaian utama nanti akan berkaitan dengan produknya dan tampilan dari booth-nya. Itu utamanya di sana. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak ini. Terkait untuk fiksi, bisa menjual produk juga atau cukup dipamerkan nih Kak? Oke, kalau saya boleh saran buat teman-teman yang memang akan menjual produk, mungkin merasa bisa laku, silakan dijual saja. Karena nanti itu bisa jadi portofolio untuk yang nasional, terutama yang 16 besar ya. Yang 16 yang lolos ke nasional itu bisa nanti kalian bisa sampaikan bahwa kami juga ada pameran di Jogja dan kita juga menjual produknya itu diperbolehkan. Tapi kita tidak menilai karena nanti laku dijual kemudian nanti nilainya tinggi, tidak. Nilainya Dewan Juri murni dari melihat karyanya adik-adik, progres dan tentunya dari aspek riset maupun aspek bisnisnya masing-masing. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan kembali Kak. Untuk stand itu per bidang atau diacak? Oke, nanti untuk satu ruangan itu dia akan menggunakan misalkan ya satu ruangan semuanya opsi gitu ya. Satu ruangan semuanya opsi dan nanti di opsi itu kita akan bagi per kategori bidang. Jadi nanti ada misalkan dari sini sampai sana itu bidangnya sama, yang bagian kiri bidangnya sama. Tapi urutannya nanti urutan 1, 2, 3-nya akan kita acak gitu. Jadi nggak ada yang nanti bilang loh di situ enak karena deket jendela, oh itu enak karena deket pintu, pintu akses itu nggak ada. Jadi semuanya nanti kita acak ya di situ ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Reza. Baik, silakan teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Atau mungkin bisa raise hand langsung nih. Oh, ini ada pertanyaan Kak. Untuk undian stand kapan ya? Seperti itu Kak. Undian stand nanti dilakukan ketika di H-1. Kalau teman-teman nggak bisa H-1, nanti kalian bisa ngambil ketika di hari H di pagi hari. Jadi nanti kita udah punya undiannya, tinggal ngambil, kalian ngambil langsung datang ke standnya gitu. Modelnya seperti itu. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan kembali teman-teman? Ini untuk hari Minggu kapan Kak kita ke sananya? Ada yang tanya nih Kak. Oke, kalau mungkin kita akan setting panel di hari Minggu pagi ya. Berarti mungkin siapnya kalau nggak di siang mau sore ya. Nanti kita informasikan. Tapi yang jelas kalau nggak Minggu siang, Minggu sore. Bisa sudah mulai sampai malam enggak ada masalah kalau emang teman-teman ingin sampai malam untuk setting nanti ditemani oleh teman-teman panitia juga seperti itu. Untuk pengumpulan sekalian ya yang Aisyah sampaikan nanti ada drive-nya kami akan kirimkan melalui WA ya nanti WA group. Jadi intinya silakan pantau informasi di WA group saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Reza. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan kembali atau sudah dicukupkan? Mungkin bisa jempol nih yang sudah cukup nih. Ini kan banyak yang on cam ya. Bisa kasih jempolnya nih kalau udah cukup. Oke, udah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya di sesi tanya jawab kali ini. Semoga pertanyaan yang disampaikan dapat memperjelas persiapan kita menuju acara pameran. Nah, baik seperti yang saya sampaikan tadi, untuk ke depannya mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke WhatsApp grup. Baik, mungkin teman-teman bisa on cam dulu nih. Kita buat dokumentasi nih. Ayo mungkin bisa on cam dulu. Oke, sebentar akan saya bantu untuk screenshot terkait dokumentasi. Oke, slide selanjutnya.
Slide selanjutnya kembali. Oke, tahan dulu ya teman-teman. Masih banyak nih slide-nya nih. Oke, ini slide hampir slide terakhir nih. Ayo teman-teman pada on cam yuk. Oke, sudah saya screenshot semua nih untuk dokumentasinya. Oke, hadirin yang saya cintai dan juga saya banggakan, teman-teman siswa SMA, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum menutup pertemuan ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman sekalian, dan juga Bapak Ibu pembimbing kegiatan opsi dan juga fiksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat membawa kesuksesan pada acara Yogyakarta Research and Entrepreneur Exhibition 2024 dan memberikan manfaat yang besar bagi peserta opsi dan fiksi di tingkat nasional nanti. Dengan demikian, acara technical meeting dan juga sosialisasi pameran fiksi serta opsi jenjang SMA Yogyakarta Research and Entrepreneur Exhibition 2024 secara resmi saya tutup. Saya selaku moderator dan juga mewakili tim panitia yang bertugas, mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Selamat siang, salam sukses untuk kita semua. Terima kasih.